Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maqsud hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman khususon. Kita doakan kedua orang tua kita, saudara kita, adik kakak kita yang di rumah. Orang tua kita mudah-mudahan Allah berikan kelancaran mencari rezekinya. Ibu bapak kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Adik-adik saudara kita mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah atas izin Allah, atas karunia Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan ya untuk senantiasa tholabul ilmi ya, yaitu belajar ngaji, karena santri itu tugasnya hanya belajar, hanya ngaji, belajar ngaji ya. Mudah-mudahan doa dari orang tua kalian Allah jadikan kalian anak-anak yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita belajar tentang pasal terkait dengan haid dan nifas ya. Dan kemarin kita sudah juga belajar bagaimana membedakan ya, atau apa itu pengertian haid ya. Haid itu paling sedikit ya adalah sehari semalam. Umumnya sampai dengan 7 hari dan paling banyak kurang lebih sampai 2 minggu ya. Jadi nanti kalian kalau punya anak perempuan, punya istri harus paham kondisinya ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan fasal haid dan nifas. Sekarang lanjut dengan fasal sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. A'zarus sholati. Ahzarus sholati. Isnani. Ini pasal menerangkan tentang uzur sholat ada 2. Ini pasal menerangkan tentang uzur sholat ada 2. Apa itu uzur? Uzur itu adalah halangan ya, sebab terjadinya halangan ya. Halangannya macam-macam ya. Kalau kita terkena uzur sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama ya, kita uzur itu yang pertama naum. As-salatu khairum minan naum. Berarti naum itu artinya tidur ya. Ahzarus sholati isnani, uzur terhalang daripada mengerjakan sholat pada waktunya ada 2, yaitu tertidur ya. Yang kedua nisyan, lupa ya.
Kalau uzurnya tertidur, ya beda ya. Kalau tertidur sama lupa, ini kan situasi di mana manusia itu punya kekurangan. Yang nggak ada manusia ingat terus. Ada waktunya kita itu kena uzur. Uzur salah satu halangannya, salah satunya adalah kita tidur. Coba kalau tidur ingat. Jadi seandainya ada orang tidur nih, terus ditawarin duit 1 juta, mau nggak? Orangnya tidur. Jangan nyadar Nggak mau. Ya. Kenapa cuman sholat subuh yang ada azannya berbeda? Zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada as-sholatu khairum minan. Tapi kenapa sholat subuh azannya beda? Ada yang bisa jelasin? Sholat itu lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada Tidur. Kenapa enggak as-sholatu khairum minas sedekah? Kenapa bandingannya sholat sama tidur? Ini kalian harus cerdas nih. Kenapa sholat itu lebih baik pada tidur? Kenapa bandingan sholat itu tidur? Kenapa as-sholatu khairum minas sedekah? As-sholatu khairum minal hajj. Sholat itu lebih baik daripada haji. Atau enggak as-sholatu khairum minas shadaqah. Atau enggak minal kurban. Kenapa yang dipilih diksinya adalah tidur? Bayangin ketika kalian sholat seperti kalian tidur. Artinya apa? Jangan ingat apapun kecuali ingat kepada Allah. Bayangin. Kenapa bandingannya sholat dengan tidur? As-sholatu khairum minan naum. Kenapa sholat itu bandingan terbaiknya tidur? Maksudnya adalah, bayangin gak? Pada saat kita tidur, kita pasrah gak sama Allah? Andai kata kalian pas tidur tiba-tiba dijahatin orang, tiba-tiba masuk binatang melata di hidung, di kuping, kalian tahu gak? Gak sadar kan? Tapi kalian pasrah, maka doanya mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya Wa bismika amut. Ya Allah, ya, Bismika dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dengan kita nih pasrah, karena tidur itu adalah mati yang tertunda. Pada saat kita tidur kita nggak sadar. Coba, misal contoh deh, kalian tidur mau tidur rapi. Sadar nggak ketika tidur kalian ngiler? Enggak. Ketika sadarnya justru pada saat oh, bantal ada peta Indonesia, ada peta Sulawesi, ada peta Kalimantan, ada peta Pulau Jawa sampai ke Irian. Dari Sabang sampai Merauke diukir tanpa kalian sadar. Ya nggak? Benar nggak? Ketika tidur kita lupa dengan diri kita sendiri. Pak Ustadz, bagaimana sholat kita? Bayangin, Allahu Akbar. Ketika sholat tiba-tiba tukang bakso lewat, teng. Ingat sama tukang bakso. Sholatnya belum seberapa. Sahabat Nabi, ya, Sayyidina, siapa yang pernah dipanah badannya? Pernah dengar cerita? Yang pas sholat ya? Nabi yang dipanah ketika pengen dicabut panahnya dalam keadaan sholat. Sayyidina Ali pernah dipanah. Bayangin kak, sholatnya Sayyidina Ali, minta dicabut panahnya pada keadaan apa? Keadaan sholat. Allahu Akbar. Bayangin, minta panah itu dicabut dalam keadaan sholat. Khusyuknya luar biasa. Sampai ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nanya, wahai sahabat, apakah kau sudah cabut panahku? Sudah. Tidak terasa apapun ketika dicabut panahnya. Kenapa? Karena sholatnya kita mau boro-boro. Allahu Akbar. Ada nyamuk. Ya nggak? Kita gampang tergoda. Ya, itu karuan itu nyamuk. Tiba-tiba ada kucing lewat aja, kaki kita ikut-ikutan mau musir kucing. Padahal ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah,
Sholat wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku hanya kita serahkan kepada Gusti Allah. Ya. Uzur terhalang daripada mengerjakan sholat pada waktunya ada dua sebab. Yang pertama an-naum, yang kedua an-nisyan. Ya, wan-nisyan itu adalah lupa. Ya, Pak Ustadz, saya ketiduran. Habis sholat zuhur saya tidur, bangun-bangun maghrib. Ketinggalan sholat asarnya. Pas bangun-bangun maghrib, gimana Pak Ustadz? Ya, sholatnya tetap harus dikerjakan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Dikodok sholatnya. Ya, jangan sampai nggak sholat karena kita tertidur, lupa, nggak tahu, kecuali ada yang ngingetin. Ya, Chandra capean nih, habis pramuka, habis makan banyak, habis sholat zuhur, istirahat, ketiduran, dibangunin jam 2 sama Iksan. Chan bangun Chan, tapi udah melek Chandra, ganggu aja lu ngantuk. Kalau ada kesempatan dibangunin berarti harus sholat, kecuali bablas nggak ada yang bangunin. Ada orang sampai puasa, habis sholat subuh dia tidur, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, habis tidur bangun asar, tidur lagi, habis itu tidur bangun maghrib, Allah Akbar, makan, sholat maghrib, tidur lagi karena kekenyangan. Kalau kekenyangan kan ngantuk, baru senderan dikit makan, hawanya kan balas dendam. Ngelihat karet gelang udah kayak ngeliat mie goreng, karet gelang ditumpukin banyak, ngelihat kecoa kayak korma. Karena kan lapar. Ada kecoa lewat, yang kebayangnya ada karet gelang warna kuning, dikiranya mie goreng, dendam. Apalagi ngabuburit. Ya, azannya jam 6, sekarang azannya lama loh, jam 6 lewat 20 menit kurang lebih. Ngabuburit dari jam 5. Diliatin, ada tukang es dibeli, kolak dibeli, ya, cendol dibeli, es kelapa dibeli, es buah dibeli, gorengan dibeli, ya, pokoknya lontong apa semua dibeli. Padahal kalau ukuran orang puasa, ketika kita minum 1 gelas aja nih, 1 gelas aja langsung kenyang. Laparnya lapar mata doangan. Karena apa? Kita digoda sama setan tuh pada saat puasa. Supaya apa? Supaya kita memenuhi hawa nafsu setan. Padahal kalau udah kenyang gimana? Mas, mau dipaksa lagi nggak? Nggak bisa. Kalau kekenyangan ketika berbuka, fatalnya apa? Ngantuk. Akhirnya sholat isya ditinggal, tarawih ditinggal, tadarusan ditinggal, cuman gara-gara kekenyangan. Akan habis tarawih. Ya, jadi yang bagus bagaimana Pak Ustadz? Secukupnya aja. Jadi ketika berbuka cukup lontong 2, gorengan 1 lah, sama kurma 3, minum teh manis, selesai. Sholat maghrib, habis sholat baru makan yang berat. Ya. Kalau kalau masih kenyang, kalau masih mampu, habis sholat tarawih makannya. Selesai sholat tarawih makan. Jadi perut itu nggak terlalu kenyang, nggak terlalu ngantuk. Kalau udah makan itu hawanya pengen nyender. Ya biasa. Kalau di kita kan kebiasaannya galak, ketika lapar galak, ketika kenyang bego malah. Ya lapar galak, kenyang bego. Ya nggak boleh. Ya. Ya, jadi faslun a'dzarus sholati isnani, uzur terhalangnya daripada mengerjakan sholat, ya. An-naumu, yang pertama tertidur, an-nisyan, yang kedua adalah lupa, ya. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Lapar kayaknya, udah lapar ya. Ya, kita cukupkan. Kita baca bareng-bareng dulu. Coba
Satu grup baca. Faslun ahzaru sholati isnani. Faslun ini sebuah pasal menerang tentang uzur terhalangnya sholat isnani ada dua ya. Nah ini ada dua. Yang pertama an-naum, ada yang pertama tertidur, an-nisyan lupa. Dari Irul sama Chandra. Nah, baginya dong. Faslun a'dzarus sholati isnani. Ini sebuah pasal menerangkan tentang uzur sholat. An-nisyan. Ada dua, yaitu tidur dan lupa. Ya lanjut San, Fatan. Faslun a'dzarus sholati isnani. Ini sebuah pasal menerangkan tentang uzurnya sholat. Ada dua, yaitu an-naum wan nisyanu, tidur dan lupa. Lanjut Kafka. Faslun a'dzarus sholati isnani. Uzur sholat ada dua. Ini pasal menerangkan tentang uzur sholat ada dua, yaitu an-naumu wan nisyanu, sebab tertidur dan lupa. Adit. Faslun a'dzarus sholati isnani. Ini pasal menerangkan tentang uzur sholat ada dua. An-naum wan nisan lupa atau tidur. Lanjut. Lanjut, Ridho. Faslun a'dzarus sholati isnani. Ini Pasal menerangkan tentang uzurnya sholat ada dua, yaitu an-naum nisyanu, yaitu tertidur dan lupa. Oke. Oke, kita sama-sama membaca sholawat. Kita tutup pertama baca khatmil Quran, kedua membaca sholawat nariyah bareng-bareng ya.